Dengan cicilan 13 jutaan aja, harga ruko mulai 3M-an, kalian bisa beli ini tanpa DP ya. Jadi cuma siapin uang tanda jadi, habis itu pada saat akad ada biaya akad, habis itu tinggal cicilan KPR. Nah, rukonya ini kenapa saya bilang tadi, ini satu-satunya yang deket banget sama boulevard utama antara BSD sama Gading Serpong yang udah rame. Di belakang aku ini adalah jalan utama, dimana kalau ke kiri itu nembus ke BSD, ada Ion Mall, ada tol ke Jejor juga, terus ada Universitas Prasmul dan banyak perumahan lagi. Kalau ke kanan sana itu nembus ke Gading Serpong. Ini adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan antara BSD baru dan juga Gading Serpong. Belum ada jalan yang lain, makanya kenapa trafiknya ini sangat ramai. Dan gak hanya itu, lokasi ruko ini juga dikelilingi banyak sekali perumahan yang sudah hidup ya. Seperti contohnya di depan situ yang ada tulisan Tresor. Itu banyak sekali perumahan BSD. Contohnya ada Greenwich, ada Enchante, ada Tresor itu baru lagi mau dibangun juga. Dan masih banyak lagi. Even Greenwich aja tuh total ada 10 clusters ya dalamnya ya. Nanti aku bakalan jelasin lebih detail lagi mengenai titik lokasi, seberapa strategisnya lokasi dari komersial satu ini. Tapi sebelumnya, aku mau jelasin dulu di sini. Ini adalah contoh gedungnya nih. Jadi yang akan dipasarkan itu ada dua tipe. Yang pertama adalah model studio loft, itu seperti di belakang aku ini. Jadi modelnya itu 4 lantai, ada ukuran 7x10, 6x18, 7x15, 7x18, dimana itu lebar 6, lebar 7 itu besar-besar ya. Seperti ini contohnya, totalnya juga 4 lantai. Cocok sekali untuk kalian yang mau usaha prestigious ya, dan juga premium. Seperti contohnya klinik kecantikan, dokter gigi, kantor-kantor, terus fashion yang medium up, atau restoran fine dining, cocok banget di sini ya. Dan selain itu, ada juga di belakangnya modelnya itu ruko, itu 3 lantai 4,5x9, itu mulai 3M-an saja. Nah, habis ini aku mau spill seperti apa contoh rukonya. Ikutin terus yuk. Model studio loft-nya ini keren banget. Selain persis ada jalan utama, parkirannya juga kita lihat di sini luas banget. Even satu studio loft aja itu bisa muat 3 di depan ruko persis, dan juga depannya lagi. Jadi total tuh bisa 6 parkiran ya untuk customer, terus untuk klien-klien, untuk yang punya juga itu more than enough ya, cocok banget. Nah, di tengah-tengah ini juga cukup luas. Ini bisa 2 mobil lalu lalang di sini. Jadi nggak usah takut nggak dapat parkiran, dan nggak usah takut gedung kalian itu nggak terlihat karena ini flow-nya 2 arah. Selain itu, fasadnya ini juga cantik sekali. Ini satu-satunya studio loft yang modelnya tuh full kaca. Karena yang lain yang udah ada itu di BSD itu agak ketutup ya depannya. Kalau ini full jadi kaca-kaca. Sangat elegan, sangat cantik seperti layaknya gedung-gedung di Jakarta Selatan di SCBD. Selain itu, bisa kita lihat di belakang aku ini adalah drop off lobby. Jadi modelnya ini premium sekali ya. Kalau ruko-ruko lain kan nggak ada model studio loft ini. Ini satu-satunya yang ada. Jadi gunanya apa? Untuk kalian yang punya tamu-tamu, nggak usah takut kehujanan, nggak usah takut kepanasan. Kalau mau drop off di sini aja. Kalau gedungnya di sini itu tetap bisa jalan ya melalui selasar ini. Nah, habis ini kita mau lihat dalamnya studio loft. Habis itu kita juga mau lihat untuk yang ruko itu seperti apa. Yuk, ikutin terus ya. Jadi depan pintu persis ini masih ada area selasar. Ini kurang lebih 2 meter, bisa untuk jalan kaki atau taruh tempat duduk ya supaya bisa nongkrong-nongkrong. View-nya hadap jalan, itu asik banget. Nah, di sini aja kita udah bisa ngebayangin ya seberapa elegannya. Mulai dari pintunya ini udah full kaca, 2 pintu yang bisa dibuka. Ini adalah ukuran 8x13, tapi nanti yang akan launching itu ukurannya lebar 7 dan lebar 6 ya. Kalau panjangnya itu menyesuaikan, tapi kurang lebih bangunannya seperti ini. Jadi full kaca-kaca, ceilingnya juga tinggi, sekitar 4 meter. Kemudian ini lega banget ya. Bayangin kalau bisa 6 atau 7 meter itu kurang lebih sampai sini. Tapi tetap lebih lega daripada ruko ya. Dan juga sudah ada tempat lift dan toilet di belakang. Yuk kita lihat. Ini area tempat liftnya. Nanti yang akan launching itu ada beberapa tipe yang akan dapat lift. Ada juga yang tidak dapat lift sehingga kalian bisa pasang sendiri. Ini untuk bisa naik, total ada 4 lantai.
Tapi kurang lebih layout setiap lantai itu kurang lebih sama seperti ini. Kalau di belakang ini biasa digunain untuk tempat pantry kalau buat kantor, atau gunain buat dapur juga bisa ya. Ini ada toiletnya di sebelah sini. Antara studio loft dengan ruko di belakangnya, itu kalian nggak harus muter ya untuk bisa mencapai ke rukonya, karena bakalan ada jalanan seperti ini, area pedestrian kurang lebih tuh sekitar 2 meter, dimana kalian bisa nih sekitar 5 orang bergombolan mau ke belakang, itu tuh muat banget ya. Dan yang bikin ini cantik itu adalah adanya canopy skylight di sini. Jadi kalau siang itu nggak berasa dark, nggak berasa gelap ya, karena canopy skylightnya ini memberikan cahaya supaya bisa terang di daerah lorong ini. Dan ini juga gunanya supaya ruko-ruko belakang itu tetap hidup. Misalnya kalau ini dijadiin kantor-kantor ya mostly ya, mereka mau makan siang itu mau nggak mau kan harus ke belakang, ke daerah ruko. Mau beli minum, mau ngopi, mau jajan, mau laundry, itu bisa ke belakang tanpa harus muter. Misalnya malas bawa mobil, cukup jalan kaki aja juga bisa ke belakang. Yuk kita lihat ke bagian rukonya sekarang. Kalau studio loft tadi hadap jalan itu mulai di 7M-an sampai 11M tergantung ukurannya. Nah kalau ruko-ruko ini mulai dengan 3M-an saja. Bisa tanpa DP juga sama kayak studio loft. Ruko ini jadi bisa diakses dari, kalau mobil-mobil itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau jalan kaki itu bisa dari akses lobi-lobi ini ya. Nah untuk parkirannya juga cukup luas, sekitar satu ruko tuh dapat sekitar 2 mobil parkiran ya. Dan juga ada area parkiran juga depannya. Nah untuk ruko ini ukurannya 3 lantai, itu 4,5 kali 9. Tapi nggak berasa kecil, karena ceilingnya tuh cukup tinggi, terus model-modelnya juga kaca-kaca seperti ini menarik sekali. Cocok sekali ruko ini tuh dijadiin untuk coffee shop, terus untuk restoran-restoran supaya orang-orang ngantor pada bisa makan di sini. Untuk daily business needs juga oke banget karena ini dikelilingi banyak sekali perumahan ya. Seperti yang tadi saya udah jelasin, perumahan ada The Park, ada The Greenwich, ada Jadid, belakangnya Foresta, dan masih banyak lagi ya. Terus untuk usaha laundry, usaha les-lesan juga oke banget karena diapit sama sekolah-sekolahan, dan masih banyak bisnis lainnya ya. Sekarang kita mau lihat yuk ke dalamnya. Dengan ukuran 4,5 kali 9, lantai satunya tuh masih ada selasar kurang lebih di 1,5 meter. Tapi lantai 2 sama lantai 3 tuh full bangunan di 9 meter dan nggak ada taman belakang ya. Nah di sini model pintunya juga udah elegan juga, modelnya kaca-kaca tapi ceilingnya nggak setinggi yang studio loft tadi. Dan begitu masuk ini possible banget kalau kalian mau jadiin tempat coffee barnya, terus habis itu tempat duduk makan-makan, itu kurang lebih 4 seats bisa di sana. Di luar itu bisa untuk 2 sitting area, itu juga cukup banget. Dan setiap lantai itu sudah ada kamar mandinya juga. Yuk kita lihat ke dalamnya. Setiap lantai kurang lebih layoutnya sama seperti ini. Jadi ada tangga dan juga kamar mandi di belakang sama wastafel di belakang. Nah, kalau kalian lagi cari ruko, mau buat investasi, mau buat langsung usaha, hubungin aja aku di nomor bawah ini. Kalau kalian mau janjian survei untuk lihat ruko Northridge yang paling baru ini, tungguin ya. Kita bakalan launching itu kurang lebih di 15 Mei, tapi kalau kalian udah mau booking nih supaya bisa dapat unit prioritas dan yang paling strategis, hubungin juga aku di nomor bawah ini supaya kalian bisa ngelock unit dan dapetin promo yang paling bagus. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye. Ini perjalanan dari Ion Mall, itu di depan sana, dan Tol Jor menuju ke ruko Northridge. Ini depan ada Universitas Kampus Prasetya Mulia, ada AIS BSD juga. Ini kita muter. Ini adalah satu-satunya jalan dari BSD menuju ke Gading Serpong. Mau nggak mau harus lewatin jalan ini, dimana menghadap ke ruko Northridge. Kalau di sebelah kanan ini adalah Foresta Business Loft. Ini kisaran harga di 15 M-an karena ukurannya lebih besar di 10 kali 18.
Di sebelah kiri ini ada bursa mobil BSD. Ini adalah coupling komersial di sebelah kiri. Jalan besar ini arrownya 36 meter, dimana kita bisa lihat nih 3 mobil ke depan dan juga 3 mobil ke arah sebaliknya, itu muat banget ya. Di sebelah kiri ada restoran Triangles, kemudian ada Gramedia, ada pom bensin Shell. Nah, mulai dari sini ini adalah pusat perkantoran ya dari Astra. Ada showroom Honda, BMW, Toyota, dan masih banyak lagi. Kalau di sebelah kanan ini adalah Foresta Business Lot juga. Ini ada gedung biru, ini adalah gedung BCA, dan di belakang Foresta Business Lot ini itu adalah perumahan Foresta, di mana udah terdiri dari 10 clusters juga. Itu perumahan yang sudah pada dihuni mulai dari 3M-an hingga 10M-an itu pun ada juga. Nah, ini perempatan yang sangat ramai juga karena depan sini persis itu adalah Mall Cubic, mallnya cukup besar juga. Ini kalau kita ke kiri itu ke BSD yang tahap baru. Ada Jatim Zoo nantinya, ada yang sekarang sudah ada tuh adalah Trans Nusantara dan juga Grand Lucky dan juga The Barn. Itu cukup ke kiri. Kalau ke kanan itu nembus nanti ke BSD yang tahap 1. Ini kita cukup lurus aja karena kita mau menuju ke perbatasan ke Gading Serpong, juga harus lewatin jalan ini. Nah, di perempatan itu di sebelah kanannya itu ada aneka seafood, kemudian ada 80 proof. Nanti lebih jelasnya kita bisa langsung lihat ke sini. Ini dari Ion Mall ke Ruko Northridge, ini kita nggak cepetin, itu kurang lebih di 3 menit atau 4 menitan ya kalau nggak ada lampu merah. Nah, ini adalah Cubic Mall-nya. Terus di sebelah kanan ini ada 80 proof, ada restoran seafood, aneka seafood juga. Dan selanjutnya itu coupling komersialnya juga udah pada sold, tinggal nunggu pembangunan aja ya. Nah, di sebelah kiri ini Cubicnya sebesar ini, dari ujung sampai ujung. Ada Holy Wings grupnya juga nih, XYZ, dia buka di sini juga. Nah, di sebelah kanan ini ada mall lagi nih, dalamnya ada Fresh Market, ada Hawkband, ada gym juga Elite, ada sushi, Burger King, dan masih banyak lagi ya. Sampingnya Mall Ararasa ini ada showroom BYD, sudah opening juga. Nah, Ruko Northridge ini sederetan sama Ararasa dan juga showroom BYD. Lokasinya itu ini nih yang ada banner-banner ya. Sebentar lagi. Nah, antara ini adalah coupling komersial, ini udah pada sold semua. Tuh ada tulisannya sold ya. Ini dia lokasinya di sebelah kanan yang ada tulisan Your Success Starts Here. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di depan ada puteran, kita bakal muter. Jadi benar-benar dekat sekali ya, cuma 3 menit aja dari Ion Mall. Nah, kalau ini di sebelah kanan ini adalah Northridge yang tahap 1 dan tahap 2, dimana 2 tahun lalu kita launching. Sekarang udah 2 tahun, jadi udah pada jadi nih, udah pada mulai start serah terima. Kalau ke sebelah kiri ini adalah ke kompleks perumahan BSD. Itu ada tulisan Tresor, itu kita lagi pasarin juga. Itu rumah mewah mulai dari 15 M-an. Nah, kalau di sebelah kiri itu adalah perumahan Greenwich. Totalnya juga ada 10 clusters ya. Dimana semua itu udah pada dihuni juga. Kalau kita lurus terus, itu nanti nembusnya ke Gading Serpong. Kalau ke kanan itu ke Ruko Goldfinch. Jadi mulai dari sini nih, mulai dari ini nih tulisan Ilago Studio Love, mulai dari sini ini bener-bener perbatasan nih antara BSD sama Gading Serpong. Lurus itu ke Paramount, ke Gading Serpong. Kita muter balik. Kalau gedung-gedung yang tinggi itu adalah Majore Business Love. Itu mulai 17 M-an. Nah, ada tulisan BSD City. Ini makanya perbatasan banget ya antara BSD dan juga Gading Serpong.
Di sini ada belokan ke kiri, itu adalah ke cluster perumahan. Jadi deket banget nih sama ruko Northridge ini, ada perumahan Jadate, ada perumahan The Park, dimana itu mewah-mewah di atas 4 eman dan semuanya sudah dihuni. Ini kalau ke kiri sini ya, itu ke perumahan. Ini yang tadi Northridge yang tahap 1 dan tahap 2 yang saya infoin. Tapi kurang lebih nanti model bangunan dari Northridge yang akan launching ini juga mirip-mirip seperti ini. Lokasinya juga mirip sekali karena sama nih jalannya. Ruko yang paling dekat sama jalan utama Boulevard BSD sama Gading Serpong. Jadi ini adalah lokasinya. Jadi yang menghadap ke jalan itu adalah model Studio Loft. Di belakangnya ada kompleks ruko-ruko juga. Di belakangnya persis itu adalah kompleks perumahan The Park. Cuma limited unit aja, hanya 50 unit.